Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Anggraini dengan NIM 21872011030 dari kelompok 7 yang beranggotakan Olivia Farika, Agnes Prima Artalita, Arda Kusuma Wardana, dan saya Yulia Anggraini akan mempresentasikan materi yang berjudul pioneering. Pioneering sendiri adalah salah satu teknik pramukaan dengan memanfaatkan tongkat dan tali untuk membentuk sebuah model atau bentuk. Pada dasarnya, teknik ini merupakan teknik dasar untuk membuat sebuah objek bangunan yang ada di dunia nyata. Sejarah pioneering sendiri, awalnya keterampilan ini diperuntukkan bagi seorang prajurit terdepan. Prajurit terdepan ini biasa dinamakan dengan temperintis. Tugasnya adalah membuka jalan untuk pasukan yang ada di belakangnya. Tim ini membuka jalan, membangun jembatan, menyiapkan perkemahan, membuat camp sederhana, membuat tempat pendaratan helikopter, dan sebagainya. Nah, untuk menjalankan tugas tersebut, tim ini harus dapat memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitarnya dan menggunakannya dengan alat sederhana dan secara maksimal. Saat membuka jalan, banyak ditemukan hanyalah kayu, bambu, rotan, dan serat pohon. Nah, barang-barang itulah kemudian digunakan untuk membuat pioneering. Berbekal keterampilan yang dimiliki, serat pohon bisa dijadikan tali, sedangkan kayu, bambu, dan rotan disusun, disambung, dan dibentuk sedemikian rupa menjadi aneka rupa, seperti jembatan, kamar mandi, papan pengumuman, meja, kursi, dan tempat menyimpan. Tali temali. Dalam tali temali, kita sering mencampur adukan antara tali, simpul, dan ikatan. Hal ini sebenarnya berbeda. Tali adalah bendanya, sedangkan simpul itu gabungan tali dengan tali. Sedangkan ikatan adalah tali dengan benda lain, yaitu bambu, kayu, dan sebagainya. Ada banyak macam-macam simpul dan kegunaannya. Beberapa yaitu simpul ujung tali yang berfungsi untuk menjaga ujung buah tali agar tidak terurai. Yang kedua, simpul mati yang berfungsi untuk mengikat tali yang sama besar. Ketiga, simpul anyam berganda berfungsi untuk mengikat dua tali yang berbeda dengan ukuran dalam kondisi kering atau basah. Dalam berbeda ukuran yang dalam kondisi kering atau basah. Yang kelima yaitu simpul kembar. Simpul ini digunakan untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dan licin. Kemudian ada pun simpul tarik. Simpul ini digunakan untuk menuruni tebing atau pohon dan tidak akan kembali lagi ke atas, atau tali untuk turun dan satu lagi untuk melepaskan simpul. Menggunakan simpul ini jangan sampai salah. Simpul ini juga digunakan untuk menambatkan tali pengikat binatang pada suatu tiang, kemudian mudah untuk membukanya kembali. Yang kedelapan adalah simpul hidup. Simpul ini digunakan untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dan sama-sama dengan keadaan kering. Namun simpul ini sangat mudah untuk dilepaskan. Yang kesembilan adalah simpul kursi. Simpul kursi berfungsi untuk mengangkat atau menurunkan manusia atau barang. Yang ke-10 adalah simpul tiang, berfungsi untuk mengikat leher binatang ternak agar tidak terjerat dan masih dapat bergerak bebas mencari makan. Sedangkan yang terakhir adalah simpul pangkal, digunakan untuk permulaan suatu ikatan untuk mengikatkan tali pada tiang. Ini adalah beberapa gambar dari simpul-simpul tersebut.
Selanjutnya adalah macam-macam ikatan dan fungsinya. Beberapa di sini kami menyebutkan ada beberapa macam ikatan, yaitu ikatan pangkal. Ikatan ini digunakan untuk mengikatkan tali pada tiang atau tongkat. Ikatan ini juga dapat digunakan untuk memulai suatu ikatan. Yang kemudian adalah ikatan tiang. Ikatan tiang digunakan untuk mengikat suatu benda, namun ikatan ini masih dapat berputar dan bergerak leluasa semisal mungkin untuk mengikat leher binatang. Yang ketiga adalah ikatan jangkar, digunakan untuk mengikat suatu benda yang berbentuk ring. Ikatan tambat digunakan untuk menambatkan tali pada suatu tiang atau kayu dengan erat, akan tetapi mudah untuk melepaskan kembali. Ikatan ini juga dipergunakan untuk menyeret balik, bahkan ada juga yang digunakan untuk memulai ikatan. Ikatan selanjutnya adalah ikatan tarik. Ikatan tarik ini digunakan untuk menambatkan tali pengikat pada suatu tiang, sehingga mudah untuk membukanya kembali. Kemudian ikatan turki, yang digunakan untuk mengikat sapu lidi setengah leher. Ikatan palang, ikatan sikang, ikatan canggah, dan ikatan kaki tiga. Sedangkan macam-macam pioneering sendiri, ada beberapa macam yang kami sebutkan, antara lain cam shower, lantern teapot, simple in-ground gateway, camp table bench, hourglass signal tower, dan lockout tower. Itulah materi presentasi dari kami yang berjudul pioneering. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.